Setelah Sueki memandang ke arah awan merah di atas lembah ular berbisa, tampak sedang memikirkan akan sosok Siopan. Ia pun yang merasa sudah cukup bagi mereka untuk menyelidiki tentang keanehan dari binatang iblis di wilayah barat daya, memilih untuk memimpin Jingyu dan Susu bergegas kembali ke sekte King Yun. Dengan ketika sampai di sana, lebih tepatnya di aula kristal sekte, Sueki pun mulai melaporkan hasil penyelidikan mereka tentang kesuraman yang dialami tiga faksi aliran iblis selama melakukan pertempuran melawan binatang iblis. Kali ini semuanya menderita kerugian cukup besar, kehilangan cukup banyak anggota. Yang hal ini pun lantas membuat Dosuan mendengarnya sontak terkejut terheran-heran dengan merasa tak percaya faksi aliran iblis akan mengalami kesuraman semacam itu, sehingga membuatnya pun mempertanyakan informasi ini sekali lagi pada Sueki yang apakah memang benar. Saat Sueki pun mengiyakannya, sebab kelompoknya telah secara langsung menyaksikannya sendiri. Banyak mayat para anggota faksi aliran iblis terutama sekte Hewan dan klan Wandu bergelimpangan di mana-mana di sebuah wilayah Arab barat daya bernama Lembah Ular Berbisa. Hanya saja mereka tak menemukan tokoh utama dari sekte Raja Hantu yang anggotanya juga melekat di antara sejumlah tumpukan mayat sekte aliran iblis lainnya. Dengan ketika memberitahukan hal ini, raut wajah Sueki pun tiba-tiba berubah pucat lagi, seakan-akan masalah ini dan kejadian tragis itu terus-menerus ada di dalam pikirannya, sehingga membuatnya pun merasa mustahil untuk disingkirkan. Tapi bagaimanapun juga, sekarang ini ia pun masih mampu mengendalikan emosinya sendiri dan wajahnya tak banyak menunjukkan ekspresi, memungkinkan para hadirin yang ada di aula tampaknya tak menyadari tentang perubahannya. Hanya saja gurunya Master Suiyu yang duduk di depan kerumunan tampak menyadari bahwa wajah Sueki yang dingin dan acuh kali ini sedang menunjukkan sedikit kerisauannya. Terlebih lagi informasi yang disebutkan Sueki ini juga memancing keributan semua orang di aula kristal saat masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Mengingat mereka tahu faksi aliran iblis dan faksi aliran kebenaran telah menjadi musuh selama beberapa tahun yang tak diketahui, dan beberapa upaya faksi aliran kebenaran untuk memusnahkan mereka tak berhasil. Tanpa diduga kali ini mereka dibantai rata oleh binatang iblis dalam satu pertempuran. Itu benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Namun demikian sebagian dari mereka pun masih menunjukkan sedikit kepanikannya. Mengingat mereka dapat menyimpulkan pasca kelompok binatang iblis itu membantai faksi aliran iblis, kemungkinan besar target berikutnya dari kelompok binatang iblis ini pastilah sekte King Yun mereka yang notabene tempat faksi aliran kebenaran dunia berkumpul. Dengan ketika semua orang di aula kristal masih menunjukkan kepanikannya, Dosuan pun mencoba untuk meredanya dengan menenangkan mereka dan memberitahukan tentang situasi faksi aliran iblis yang tiba-tiba jatuh ini. Itu benar-benar di luar dugaan semua orang, tapi untuk detail rincinya, apakah masih ada pelaku kejahatan yang berhasil keluar dari pertempuran itu, sekte kebenaran mereka pun masih terus menyelidikinya secara menyeluruh guna mencari jawaban dari semua masalah ini. Namun dikarenakan masalah ini terbilang rumit, ia dan Master Pu Hong serta Yun Yilan ingin berdiskusi dengan baik dan kemudian memutuskan tindakan apa yang akan diambil faksi aliran kebenaran mereka, sehingga membuatnya pun menyuruh semua orang untuk membubarkan diri dari aula kristal. Sebelum kemudian ia pun mengajak Master Pu Hong dan Yun Yilan berjalan pergi ke ruang belakang aula. Dengan setelah kepergian ketiga suhu faksi aliran kebenaran itu, situasi di aula kristal pun segera menjadi ramai dengan keributan dan kegembiraan. Saat kerumunan orang pun membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi bersemangat membahas mengenai kesuraman yang dialami faksi aliran iblis. Dan di tengah kerumunan, Sueki pun tetap diam di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun di balik tatapan mata dinginnya yang tak melihat wajah-wajah di depannya, melainkan menatap ke suatu tempat yang jauh. Tapi ketika Sueki masih menunjukkan mode diamnya ini, Master Xiuyu gurunya pun tiba-tiba mendatanginya bersama para murid wanita lembah bambu kecil di belakangnya dan mengajaknya untuk bergegas kembali ke wilayah lembah bambu kecil, sehingga membuatnya pun secara tak berdaya hanya bisa pergi mengikuti. Dengan singkat cerita, setelah tiba di lembah bambu kecil, Master Xiuyu pun menyuruh Sueki untuk beristirahat memulihkan kondisi tubuhnya dan juga mengingatkannya untuk menemuinya lagi di sebuah aula pavilion bambu yang tenang, menyebabkan Sueki pun yang mendengarnya hanya mengangguk mengiyakannya dan memutuskan untuk beristirahat di dalam kediamannya. Setelah sejenak melakukan mode istirahat, Sueki pun memutuskan untuk pergi menemui Master Xiuyu menuju pavilion bambu yang tenang. Dengan tempat itu terletak di daerah terpencil di bangunan lembah bambu kecil.
Dikelilingi oleh sejumlah bambu hijau yang bergerak ke sana kemari ketika angin gunung bertiup dari waktu ke waktu, dan Master Xiuyu suka datang ke tempat ini guna bermeditasi sendiri, sehingga membuat murid-murid lembah bambu kecil lainnya pun sangat mengenal tempat ini. Yang oleh karena itu setelah cukup lama melakukan perjalanan melewati hamparan bambu hijau, Sueki pun tiba di sebuah rumah indah terbuat dari bambu yang notabene merupakan tempat Master Xiuyu bermeditasi. Sebelum kemudian ia pun perlahan melangkah masuk ke dalamnya dan segera memanggil gurunya itu di balik rasa gugup yang ditunjukkannya. Saat Master Xiuyu pun hanya menunjukkan ketenangannya dengan matanya secara santai menatap wajah Sueki, tapi lain halnya dengan Sueki. Ia pun tanpa enggan menatap mata gurunya itu dan hanya memilih menundukkan kepalanya, sehingga mengakibatkan suasana di ruangan itu pun tak bagaimana menjadi canggung. Dengan sebenarnya, Master Xiuyu dan Sueki sama-sama merupakan tipe orang yang tak banyak bicara, dan situasi seperti itu juga pernah terjadi ketika mereka berdua saja. Tapi entah bagaimana kali ini, keduanya pun tampak mengalami perasaan asing yang aneh saling menjauh satu sama lain. Namun Master Xiuyu pun segera memecah situasi canggung ini dan menanyakan pada Sueki mengenai gerangan dari misinya pergi ke wilayah barat daya yang apakah berjalan dengan lancar. Setelah mendengar pertanyaan dari Master Xiuyu, Sueki pun memberitahukan bahwa perjalanan itu berjalan dengan lancar dan sepanjang jalan binatang-binatang iblis merajalela, tapi kelompoknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari mereka dan akhirnya menemukan seorang murid sekte jahat yang gila yang kemudian memberitahukan tempat bernama Lembah Ular Berbisa, sehingga pada saat melihatnya, namun ketika memberitahukan hal ini, Sueki pun tiba-tiba berhenti dan jejak kegalauan pun spontan mulai terlintas di wajahnya, yang bahkan tubuhnya pun juga tampak mengalami tremor hebat, menyebabkan Master Xiuyu pun yang melihatnya masih secara tenang terus menatap Sueki dan menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang sedang dilihatnya. Tapi melihat Sueki tak menjawab sedikit pun pertanyaannya, Master Xiuyu pun tiba-tiba menunjukkan mode dinginnya dan melontarkan perkataan tentang dirinya yang apakah melihat Zhang Xiaopan yang juga merupakan seorang pemuda dengan gelar Gosli kali ini di sekte Raja Hantu. Saat ini pun Bos Sueki yang mendengarnya sontak menunjukkan kegugupan hebatnya dengan tak menyangka gurunya itu akan mengungkit sosok Xiaopan di hadapannya, sehingga membuatnya pun secara tak berdaya hanya bisa berlutut melontarkan permohonan maafnya. Tetapi di sini Master Xiuyu pun hanya menanggapinya biasa aja dan mencoba untuk menyadarkannya dengan menyebutkan tentang Xiaopan yang telah mengkhianati paksi aliran kebenaran, melap darah dan berubah menjadi iblis jahat yang telah melakukan banyak tindakan brutal. Terlebih lagi hubungan antaranya dan Xiaopan sekarang telah menjadi buah bibir di sekte Qingyun, yang bahkan guru utamanya sektenya yaitu Dosuan juga tahu tentang itu. Hanya saja para tetua itu pertama-tama hanya menganggapnya masih polos dan labil, serta memberi kesempatan baginya untuk membuat perubahan, sehingga membuat Master Xiuyu pun secara lantang mengingatkannya untuk melakukan perubahan dan memutuskan hubungan dengan Xiaopan, serta menyuruhnya untuk kembali ke panggung bulan purnama guna memikirkannya. Tetapi di sini Sueki pun tak segera berbalik untuk pergi meninggalkan aula. Malah sebaliknya ia perlahan mendongak dan menatap gurunya yang telah membesarkannya sedari kecil itu, sembari melontarkan perkataan mengenai dirinya yang tak bisa memutuskan hubungannya dengan Xiaopan. Sontak saja mendengar hal ini, Master Xiuyu pun segera menunjukkan amarahnya dan spontan melontarkan gamparan manjanya ke arah wajah Sueki, sembari melontarkan pertanyaan mengenai maksud dari perkataannya. Saat Sueki pun mulai menunjukkan kepatuhannya pada Master Xiuyu dan secara tegas menjawab tentang dirinya yang lebih baik mati dan tak berani mengkhianatinya dan paksi aliran kebenaran, serta jika di kemudian hari dirinya bertemu Xiaopan itu lagi, ia pun akan berusaha sekuat tenaga untuk menghabisinya dengan pedang tianyannya. Dengan jika tak berhasil, maka ia berjanji akan maukah saja di tangannya, menyebabkan Master Xiuyu pun yang mendengarnya mulai meredakan amarahnya, tanpa merasa lega murid kesayangannya ini kembali lagi ke jalan kebenaran. Tapi demikian kata-kata Sueki berikutnya pun tanpa sadar membuat wajahnya pun berubah lagi, dengan si wanita dingin itu secara mengejutkan menyebutkan tentang dirinya yang tak bisa memutuskan atau bahkan melakukan tindakan brutal itu pada Xiaopan, didasari atas benih-benih cinta yang sudah tumbuh di antara mereka, walaupun kenyataannya ia tahu itu sangat bertentangan bagi paksi aliran kebenaran, sehingga membuat Master Xiuyu pun yang mendengarnya lagi-lagi sontak menunjukkan raungan amarahnya
dan segera mengusir Sweki pergi dari aula bambu, sembari juga secara lantang mengingatkannya untuk tak menemuinya di lain waktu, dikarenakan ia sudah tak mau melihat akan sosok batang hidungnya lagi. Namun sebelum kita mengetahui mengenai hal apa sih yang akan dilakukan selanjutnya oleh Sweki, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Siopan berada, yang mana pada saat ini, Siopan pun terus memandangi sosok Biao yang masih terbaring tak berdaya di panggung batu es, sembari secara ambigu berpikir dan bertanya-tanya tentang dirinya, yang apakah masih mempunyai perasaan bahkan mengenai hal ini. Siopan telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali dan tak pernah tahu jawabannya serta tak berani memikirkannya. Hanya saja setiap kali memikirkannya, ia pun tampaknya menerima tingkat penderitaan yang lain, tapi tubuhnya saat ini semakin memburuk. Ya meskipun karena ia telah berlatih 3 jilid jalan sejati Tiansu, beberapa hari ini juga menyadari bahwa jalan sejati memiliki cara untuk bergabung bersama. Namun setelah sejenak memikirkan hal ini dan terus memandangi mayat Biao, Siopan pun memutuskan pergi meninggalkan ruangan batu, sembari juga secara bagong berpamitan pada Biao mengenai dirinya, yang sementara waktu ingin pergi meninggalkannya serta mengingatkannya untuk jangan takut, mengingat dia berjanji bahkan jika dirinya nanti mokat, ia pun akan tetap kembali untuk menemuinya sebelum dirinya menjemput ajalnya. Dengan setelah pergi meninggalkan ruangan batu Biao, Siopan pun langsung disambut monyet bermata tiganya Xiaohu yang menunggunya di luar, sebelum kemudian ia pun melompat ke bahunya serta mulai menunjukkan mode tantrumnya, sembari tangannya menunjuk-nunjuk ke arah luar gunung. Menyebabkan Siopan pun yang melihatnya tampaknya mengetahui monyet bermata tiganya ini sedang mengalami kegabutan selama tinggal di base camp sekte Raja Hantu, dan mencoba untuk mengajaknya meluangkan waktu pergi berjalan-jalan, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk meninggalkan Gunung Rubah Agung dan memilih melakukan perjalanan OTW menuju ke sebuah wilayah bernama Kota Tiga Keberuntungan. Lebih lagi Siopan tahu, kota itu merupakan sebuah kota kecil yang terletak 200 mil di arah timur laut dengan memiliki populasi jumlah penduduk sedikit, tapi ada juga beberapa desa di sekitar dan dapat dikatakan tempat itu juga bisa dianggap ramai. Dengan di masa lalu, Siopan juga pernah melewati Kota Tiga Keberuntungan bersama Xiaohui, yang meskipun tak sering, Xiaohui pun tampaknya masih hafal dengan wilayahnya dan memberikan arahan pada Siopan menunjuk-nunjuk ke arah letak dari Kota Tiga Keberuntungan, sehingga membuat Siopan pun yang melihatnya secara tak berdayanya bisa meningkatkan kecepatan penerbangannya. Dengan setelah cukup lama melakukan perjalanan, Siopan pun pada akhirnya sampai di Kota Tiga Keberuntungan.